Halo guys, kembali lagi di channel Kim King Shot, di mana channel ini membahas seputaran game King Shot. Nah, di video kali ini aku akan membahas tentang ujian mistis. Sebelum masuk ke pembahasan utamanya, di sini aku mau merekomendasikan Lootbar GG. Lootbar ini suatu website top up internasional yang dapat top up banyak game dengan harga yang terjangkau. Ada beberapa game yang dapat kalian top up di sini, terutama game King Shot. Lootbar GG adalah layanan isi ulang terpercaya, yang menawarkan hingga 22% untuk paket King Shot. Itu berarti kalian dapat menghemat hingga 22%. Proses ordernya juga mudah banget, kalian tinggal ikutin saja arahannya, dan langsung paket yang kalian pilih masuk. Dan kamu bisa mendapatkan kupon Halloween 3% selama event Halloween berlangsung. Ulasannya juga bagus dari pengguna yang menyediakan layanan yang lebih murah, lebih aman, dan lebih cepat. Dan Lootbar ini menyediakan metode via salve, Anda dapat membeli paket sendiri di dalam game langsung. Dan dapatkan kupon diskon ekstra 10% menggunakan tautan aku dalam deskripsi di bawah. Oke, masuk ke pembahasan utamanya. Karena banyak dari kalian yang nanya, Bang bahas ujian mistis, Bang rasio apa yang bagus untuk ujian mistis? Kali ini aku akan menjelaskan secara singkat. Untuk rasio terbaik untuk ujian mistis versi aku. Tapi terkadang rasio ini bisa bagus buat aku, bisa juga buruk buat kalian. Karena kalian pasti tahu, hal utama di ujian mistis adalah tentang statistik, dan kita semua memiliki statistik yang berbeda. Di sini kita mulai dari dasarnya dulu. Ujian mistis ini sama seperti eksplorasi penaklukan, kalian akan mendapatkan hadiah setelah menjalankan misi ini. Dan di sini berbagai zona akan memerlukan statistik ekspedisi, bisa kalian lihat di sini. Jadi setiap zona memiliki syarat berbeda-beda, contoh Colosseum. Colosseum yang dihitung statistiknya yang berhubungan dengan hero. Bisa kalian lihat di sini. Hanya statistik hero, gear eksklusif hero yang berlaku pada Colosseum. Dan Colosseum ini berlangsung pada hari Senin dan Selasa. Dan untuk Rabu dan Kamis akan terbuka alas kehidupan dan gua kristal. Untuk alas kehidupan yang dihitung hanya statistik peliharaan. Dan untuk gua kristal yang dihitung hanya statistik charm atau jimat gubernur. Dan untuk Jumat dan Sabtu akan terbuka Nexus pengetahuan dan benteng lava. Untuk Nexus pengetahuan yang dihitung hanya statistik akademi tarung kalian. Untuk awal-awal kalian tidak akan memiliki akademi perang, itu akan terbuka saat kalian sudah True God 5. Lanjut benteng lava, untuk benteng lava yang dihitung hanya statistik gear gubernur saja. Dan pada hari Minggu akan terbuka menara Radiant. Untuk menara Radiant semua statistik akan dihitung. Statistik ekspedisi maupun statistik eksplorasi semua akan dihitung di sini. Jadi kurang lebih kayak gitu guys. Dan di sini aku akan kasih sedikit tips dan trik tentang mengatur rasio pasukan. Untuk rasio, aku menggunakan rasio kayak gini. Ini rasio cukup bagus menurut aku. Aku menggunakan infantry 55%, dan cavalry 15%, dan pemanah 30%. Aku pun sudah mencobanya. Begini paling bagus guys menurut aku. Dan saran aku, kalian jangan pernah menggunakan Diana, karena skill Diana hanya untuk membunuh hewan. Oke, kita tes lagi. Di sini aku masih menang guys. Jadi mainnya kayak eksplorasi. Dan batas coba lagi untuk sehari adalah 5 kali. Kalian dapat ubah-ubah rasio kalian saat sudah kalah. Dan setiap zona memiliki leaderboard masing-masing. Dan aku lemahnya cuman di alas kehidupan aja guys. Karena hewan peliharaan aku tahan guys, belum aku upgrade. Bisa kalian lihat di sini. Bahan-bahan untuk hewan peliharaan masih aku tahan. Lihat sangat banyak guys. Ya walaupun gak sebanyak spender lainnya, tapi banyaklah buat aku. Jadi kayak gitu guys. Kalian gak usah khawatir kalau kalian lemah di suatu statistik. Sabar aja dulu guys. Gak apa-apa lemah di awal. Yang penting nanti kalian kuat di game tua atau late game. Dan untuk toko ujian mistis, saran aku kalian nomor 1 wajib ambil mithril. Mithril ini item sangat susah dan mahal. Kalian harus mengumpulkannya dari sekarang. Yang kedua kalian dapat menukarkan ini. Ketiga ini. Keempat ini. Kalau masih ada sisa kalian dapat menukarkan jimat. Oke, kurang lebih kayak gitu aja penjelasan tentang ujian mistis. Terima kasih sudah menonton sampai selesai. Jangan lupa like, subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan info lainnya.